Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Julina Joysyultu dengan NIM 2018-41007 dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Patimura Ambon. Di saat ini saya akan membawakan materi yang berjudul larutan penyangga atau biasa disebut sebagai larutan buffer. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian larutan penyangga. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip pH larutan penyangga melalui literasi dan diskusi kelompok. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perhitungan pH larutan penyangga melalui literasi dan diskusi kelompok. Yang keempat, siswa mampu menghitung pH larutan penyangga melalui diskusi kelompok. Yang kelima, siswa mampu menganalisis sifat larutan penyangga melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Dan yang keenam, siswa mampu menjelaskan peranan larutan penyangga dalam makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari melalui literasi dan diskusi kelompok. Ya, yang pertama yaitu pengertian larutan penyangga. Nah, apa sih yang disebut dengan larutan penyangga ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini saya memiliki dua gambar. Nah, gambar yang pertama ini yaitu pempek. Pasti kita semua sudah pernah mengkonsumsi pempek ini. Nah, untuk kita mengkonsumsi PMC ini kan pasti menggunakan cuka. Cuka ini mengandung asam asetat dengan rumusnya yaitu CH3COH. Nah, bukankah asam ini berbahaya bagi tubuh kita? Maka bersyukurlah kita karena di dalam tubuh kita terdapat larutan penyangga yang dapat mengontrol dan menetralisir asam asetat yang masuk dalam tubuh kita. Nah, yang kedua di sini yaitu penggunaan obat tetes mata. Jika kalian terkena debu, maka mata kan pasti terasa perih. Dengan demikian kita pasti menggunakan obat tetes mata. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita menggunakan obat tetes mata pada mata kita tidak terasa pedih? Karena pada obat tetes mata ini terdapat larutan penyangga yang memiliki pH sama dengan pH mata kita, yaitu 7,4. Nah, dengan demikian dari penjelasan dua gambar ini, maka dapat disimpulkan pengertian larutan penyangga yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meskipun ada penambahan sedikit asam, basa maupun pengenceran. Larutan penyangga ini juga dapat dibuat dengan mencampurkan asam lema dengan basa konjugasinya atau basa lema dengan asam konjugasinya. Yang berikut ialah jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam ini merupakan larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH kurang dari 7 dengan komponen penyusunnya terdiri dari asam lema dan basa konjugasinya. Dengan contoh campuran larutan CH3COH dengan larutan CH3CONA yang bertindak sebagai asam lema yaitu CH3COH dengan basa konjugasinya yaitu CH3CONA, namun yang menjadi basa konjugasinya yaitu CH3COMin didapat dari CH3CONA ini terionisasi menjadi CH3COMin ditambah dengan Na+. Di sini saya juga memiliki contoh lain yaitu H2CO3 dengan NaHCO3. Jenis larutan penyangga yang kedua yaitu larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa ini merupakan larutan penyangga yang dapat mempertahankan pH-nya lebih dari 7 dengan komponen penyusunnya terdiri dari basa lema dan asam konjugasinya. Di sini dengan contoh yaitu larutan NH3 dengan NH4Cl yang bertindak sebagai basa lema yaitu NH3-nya dan yang bertindak sebagai basa konjugasinya yaitu NH4Cl yang terurai menjadi NH4+ yang merupakan asam konjugasinya ditambah dengan Cl-. Yang berikut adalah prinsip kerja larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Ketika larutan penyangga asam ini ditambahkan ion H+ atau ketika terjadi penambahan asam, maka ion H+ tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasinya. Dengan contoh di sini, campuran larutan antara CH3COH dengan larutan CH3CONA. Maka yang bereaksi adalah CH3COMin-nya
ditambah dengan HCl sebagai penambah asam menghasilkan CH3COH ditambah dengan selamin. Sebaliknya, jika larutan penyangga asam ditambah ion OH- atau terjadi penambah basa, maka ion OH- tersebut akan bereaksi dengan asam lamanya. Di sini dengan contoh CH3COH ditambah dengan NaOH sebagai penambah basa menghasilkan CH3COH- sebagai asam konjugasinya ditambah dengan Na plus H2O. Yang berikut ialah prinsip kerja larutan penyangga basa. Ketika larutan penyangga basa ini ditambahkan ion H+, maka ion H+ itu tersebut akan bereaksi dengan basa lamanya. Di sini contohnya larutan NH3 dengan NH4Cl, di mana NH3 ini jika ditambahkan dengan H+ atau penambah asamnya, maka menghasilkan NH4+ atau asam konjugasinya. Nah, sebaliknya jika larutan penyangga basa ditambahkan ion OH- atau terjadi penambahan basa, maka ion OH- tersebut akan bereaksi dengan asam konjugasinya. Dengan contoh di sini NH4+ sebagai asam konjugasinya ditambah dengan OH- sebagai penambah basa menghasilkan basa lemanya yaitu NH3 ditambah dengan H2O. Selanjutnya adalah sifat-sifat larutan penyangga. Sifat-sifat larutan penyangga ada 3, yaitu yang pertama, pH larutan penyangga praktis tidak berubah pada penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat ataupun pengenceran. Yang kedua, pH larutan penyangga berubah pada penambahan asam kuat atau basa kuat yang relatif banyak. Yang ketiga, daya penyangga suatu larutan penyangga itu bergantung pada jumlah mol komponennya. Yang berikut ialah manfaat larutan penyangga. Terdapat 4 manfaat larutan penyangga, yaitu yang pertama sebagai penyangga hemoglobin, yang kedua penyangga karbonat dan sebagai penyangga fosfat, yang ketiga air ludah sebagai larutan penyangga, yang keempat larutan penyangga pada obat-obatan atau pada dunia kesehatan. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan dua dari manfaat 4 manfaat larutan penyangga tadi. Yang pertama yaitu air liur sebagai larutan penyangga. Di dalam mulut kita itu terdapat air ludah yang dapat mempertahankan pH pada mulut kita sekitar 6,8. Air liur kita ini juga mengandung larutan penyangga fosfat yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Yang berikut ialah larutan penyangga pada obat-obatan atau pada dunia kesehatan. Nah, di sini terdapat gambar aspirin, di mana aspirin ini digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri. Aspirin ini juga mengandung asam asetil salsilat dengan beberapa mereknya itu ditambahkan saat untuk menetralisir kelebihan asam pada perut kita seperti MgO atau magnesium oksida. Nah, di sini kita akan menghitung pH larutan penyangga. Untuk menghitung pH larutan penyangga asam, kita menggunakan rumus pH asam, di mana dengan konsentrasi H+-nya sama dengan Ka dikalikan dengan Ca per Cg, dan didapatkan pH-nya yaitu min log konsentrasi H+, di mana Ca-nya yaitu konsentrasi asam lama atau jumlah mol asam lema, dan Cg yaitu konsentrasi basa konjugasinya atau jumlah mol basa konjugasinya, dan Ka yaitu konstanta kesetimbangan asam. Yang berikut, untuk menghitung pH larutan penyangga basa juga kita menggunakan rumus pH basa, di mana konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan dengan Cb per Cg, didapat POH dari min log konsentrasi OH- dan pH-nya didapat dari 14 kurang POH. Dengan Cb sama dengan konsentrasi basa lema atau jumlah mol basa lema, Cg sama dengan konsentrasi asam konjugasi atau jumlah mol asam konjugasinya, dan Kb adalah konstanta kesetimbangan basa. Nah, lebih jelas lagi tentang rumus yang tadi, maka di sini saya memiliki 2 soal latihan untuk kita kerjakan sama-sama, yaitu contoh soal yang pertama, hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran berikut. 150 ml larutan CH3COH 0,1 molar ditambah dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar dengan ketetapan asamnya
1 kali 10 pangkat negatif 5. Ya, untuk menjawab soal yang tadi, mula-mula kita harus mengetahui dulu berapa mol asamnya dan berapa mol basanya. Di sini untuk menghitung mol asam maupun mol basa kita menggunakan rumus yaitu molaritas dikali dengan volume. Nah, di sini didapat 15 milimol, sama halnya dengan mol basanya yaitu 10 milimol. Kemudian kita mereaksikan reaksinya yaitu di sini terdapat reaksi CH3COH ditambah dengan NaOH menghasilkan CH3CONA ditambah dengan H2O. Kita langsung memasukkan reaksi setimbangnya pada rumus. Dengan konsentrasi H+ sama dengan tetapan asam dikali dengan mol asam 5 dibagi dengan mol garam. Sama dengan tetapan asamnya tadi diketahui 1 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan 5 milimol bagi 10 milimol. Hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 6. Maka didapatkan pH-nya sama dengan 6 kurang log 5. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran berikut 200 ml larutan NH3 0,1 molar ditambah 100 ml larutan HCl 0,1 molar dengan tetapan basanya 1 kali 10 pangkat negatif 5. Untuk menjawab soal yang tadi juga, cara pengerjaannya sama pada soal nomor 1. Ya, berikut di sini saya memberikan tugas kepada adik-adik untuk dikerjakan dan dikumpulkan nanti. Di sini terdapat 5 soal, silakan adik-adik mengambilnya dan mengerjakan dan nanti dikumpulkan. Ya, di sini saya mempunyai referensi yang bisa adik-adik gunakan untuk mengerjakan tugas dan juga untuk mempelajari lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi tentang larutan penyangga atau larutan buffer tadi. Ya, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Semoga pelajaran yang saya berikan bermanfaat bagi adik-adik untuk memperdalami lagi materi tentang larutan penyangga atau larutan buffer tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.